Pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ya, anak kalian silakan buka buku halaman 111. Nyariin buku aku. Buku yang baru halaman 111. Buku yang lama halaman 96. Bilang nyariin. Oke, buku yang baru halaman 111. Buku yang lama halaman 96. Bapak akan membacakan kisah kitab suci tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Halaman ini Rihanna. Rihanna pakai buku yang lama enggak? Atau buku yang baru? Baru. Baru halaman 112. Pakai. Oke, 112 ya. Udah buka ya? Oke, Bapak akan langsung baca. Anak-anak tolong dengarkan baik-baik. Lalu, ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Aku mau tanya. Halaman berapa buku baru? Halaman berapa buku baru? Halaman 111. 111. Karena teks kitab suci yang ada di buku, makanya Bapak ya. Tanya. Halaman yang buku baru halaman berapa? 111. Halaman 111. Halaman 111. Oke, karena teks ini nggak ada di buku, makanya Bapak akan bacakan ya. Oke, Bapak ulang. Lalu ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapa serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan
anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Lalu ia menjadi janda sampai ia berumur 80 tahun sekarang. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu isi bacaan dari Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih makna dari bacaan ini. Secara umum sebagai manusia, bila kita menyadari bahwa Tuhan yang bangkit telah datang untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Dalam baptis, Yesus datang untuk menemui kita. Dalam pembaptisan, Yesus datang untuk menemui kita dan juga menyelamatkan kita. Ia telah bertempat tinggal dalam bait Allah, seperti yang tadi ada dalam bacaan tadi ya, bahwa Yesus telah tinggal dalam bait Allah untuk mencurahkan roh dan juga kebenaran mengenai Allah yang tentunya memurnikan kita dan membebaskan kita dari dosa. Simeon dan Hana yang dalam bacaan ini juga mempersiapkan diri kita untuk menjumpai Tuhan dengan cara kita masing-masing. Kita dapat menjadi orang yang bisa melihat Allah secara langsung atau berjumpa dengan Allah secara langsung melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui orang-orang terdekat kita, melalui orang tua kita, melalui ayah dan ibu kita masing-masing. Pada umumnya, Yesus selalu menanti-nantikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bahwa Ia ingin merangkul kita dan menempatkan kita sebagai manusia tepat di hatinya. Bagaimana kebaikan Allah itu sangat luar biasa ya anak-anak ya. Bagaimana Allah lebih memikirkan tentang kehidupan kita, lebih memurnikan lagi hati kita, sehingga kita lebih dekat kembali kepada Allah. Jadi anak-anak, kita bisa menjumpai Allah, kita bisa membangun relasi dengan Allah dengan cara berdoa, salah satunya. Dan yang juga kita bisa menjumpai Allah melalui orang-orang terdekat kita. Ketika kita melihat orang tua kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita, dan melihat orang-orang yang berada di sekitar kita juga. Nah, pada pelajaran-pelajaran awal itu ya, Bapak mau tanya, wakil Allah di dunia ini siapa? Wakil Allah anak-anak di dunia ini siapa? Ada yang tahu nggak? Wakil Orang Allah. tua. Orang apa? Orang tua. Orang tua ya? Iya, benar orang tua. Jadi wakil Allah yang ada di dunia ini ialah orang tua kita. Jadi bagaimana kita bisa mendekatkan kita kepada Allah? Bagaimana kita bisa menjumpai Allah melalui mereka? Melalui ayah dan ibu kita yang pasti sangat kita sayangi dan sangat kita cintai sampai selama-lamanya. Itu yang ingin dikatakan dari bacaan ini kepada kita semua. Bahwa semuanya bisa kita, bagaimana semuanya kita bisa rasakan, entah itu berkat, entah itu kebaikan,
Entah itu juga cinta dan kasih yang kita bisa rasakan melalui mereka, melalui orang tua kita, melalui sanak saudara-saudari kita, dan juga orang-orang yang kita jumpai. Oke, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah paham mengenai isi dari bacaan ini? Okay, students, did you have any questions about this story? Ada nggak? Semua paham? Paham, Pak. Mesiska, paham? Paham, Pak. Mesiska, oke. Mesiska, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, sip. Kalau begitu kita lanjut. Anak-anak buka halaman 112, buku yang baru ya. Kalau buku yang lama masih tetap buku yang lama dan halaman yang sama 96. Kecuali buku yang baru, halaman 112. Oke. Di sini siapa yang mau membaca? Berapa? Halaman 112. Di sini siapa yang mau baca? Membaca kisah kitab suci. Ayo. Siapa yang mau membaca? Oke, Vanessa. Silakan. Vanessa, ayo. Yang lain dengar ya. Vanessa mau baca. Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus kepada Tuhan karena mereka adalah orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Dikatakan bahwa anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Maria dan Yusuf pergi dengan membawa 2 ekor anak burung merpati. Mengapa mereka pergi dengan membawa burung merpati? Karena keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sangat sederhana dan burung merpati adalah lambang kekudusan dan kesucian. Kedatangan Yesus di Bait Allah disambut oleh Simeon dan Hana. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka bergembira karena bisa bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Sebagai murid Yesus, kita juga harus berani mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dengan cara rajin berdoa, bekerja, rajin ke sekolah, rajin mengikuti kegiatan di lingkungan, dan rajin membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Walaupun orang itu tidak satu agama dengan kita, kita semua adalah sama karena diciptakan oleh Tuhan. Itu tadi gak ada suaranya ya. Pak, suaranya belum dinyalain, Pak. Ya ampun, Bapak lupa. Sorry. Iya, sorry. Ya ampun. Oke. Pantas ya Bapak ngomong nggak kedengeran. Ya. Oke, maaf, beribu maaf. Oke, Bapak ulang lagi ya. Terima kasih Vanessa. Terima kasih telah membacakan kepada kita semua. Oke, sebagai murid Yesus,
kita juga harus berani mempersembahkan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Ayo, apakah ada yang berani angkat tangan? Bagaimana sih caranya kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Kan sudah ada tuh jawabannya dalam teks itu, tinggal dibaca. Ayo, siapa? Masih berlaku 3 poin. Ayo. Tadi Tuhan. Oke, satu-satu ya. Kalau gitu Bapak tunjuk ya. Satu-satu, Bapak tunjuk. Rihanna. Bagaimana cara Rihanna mempersembahkan diri kepada Tuhan? Ayo anak cantik, bagaimana? Bagaimana? Tadi berdoa dan ke sekolah. Yes, salah satunya itu. Ayo Rihanna, apa lagi? Ayo nah, jangan takut. Gimana caranya mempersembahkan? Ayo, bagaimana cara mempersembahkan diri kepada Tuhan? Ada tuh dalam teks tadi yang sudah dibacakan oleh si Vanessa. Bagian-bagian akhir dari teks itu. Ayo nak. Nah, jawab Edric nih. Oke, Edric, silakan Edric. Oke, Edric. Jawab Edric. Berdoa. Terus? Berdoa. Terus nih. Rajin ke Terus? sekolah, rajin mengikuti kegiatan di lingkungan, dan Kemudian? rajin membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, walaupun orang itu tidak satu agama dengan kita. Kita semua adalah sama karena diciptakan oleh Tuhan. Oke, terima kasih Edric. Mantap, 3 poin. Sip. Oke, Edric Wijaya. Oke, anak-anakku sekalian, itulah beberapa cara bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Yang menjadi pusat perhatian Bapak ialah membantu teman atau orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, walaupun orang itu tidak satu agama dengan kita. Kita mau membantu orang, menolong orang tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat mereka itu siapa, tanpa melihat mereka itu dari suku mana, budaya mana, bahasanya dari mana, agamanya dari mana, itu tidak penting. Yang menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana anak-anak semua mampu menolong dan membantu orang dengan baik, dengan ketulusan hati, kerendahan hati. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mempersembahkan diri kepada orang lain, sama kita manusia, artinya kita telah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan alasannya ialah kita semua adalah sama, karena kita semua diciptakan oleh Tuhan. Itu yang ingin disampaikan melalui pelajaran ini. Dengan cara seperti itu, kita mewartakan kasih, mewartakan kebaikan, berbicara tentang kebenaran mengenai apa yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan cara-cara seperti yang tadi telah dikatakan oleh Edric dan juga yang telah dibacakan oleh si Vanessa. Tuh. Sip. Anak-anakku sekalian,
Apakah ada yang mau bertanya mengenai seluruh pelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Siapa? Apakah Lionel mau bertanya, Lionel? Oke, yang mau bertanya siapa? Semuanya jelas mengenai apa pelajaran ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Apakah sudah jelas tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah? Oke, Jennifer, jelas. Yang lain, bagaimana? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau gitu. Oke, anak-anak, karena waktu kita tinggal sedikit, Bapak ingin menyampaikan sesuatu dan kabar bahagia. Kabar bahagianya ialah minggu depan, Kamis depan ya, kita ada ulangan harian. Oke, minggu depan kita ada ulangan harian dari pelajaran, bahannya itu dari pelajaran 6 sampai pelajaran 8. Oke, jadi bahan ulangan untuk minggu depan itu dari pelajaran 6 sampai pelajaran 8. Nah, jadi kisi-kisinya Bapak akan kasih kisi-kisi ulangan hariannya. Paling lambat hari Minggu Bapak akan kirim ke anak-anak semua. Oke? Oke ya, karena berhubung banyak kegiatan di sekolah, jadi Bapak akan pastikan hari Minggu Bapak akan kirim kisi-kisinya. Oke? Semuanya jelas? Jelas, Pak. Oke, sip. Jelas, Pak. Oke, sip. Hari ini kita tidak ada ulangan. Hari ini kita tidak ulang. Hari ini kita tidak ada tugas karena mempersiapkan untuk ulangan harian minggu depan. Untuk ulangan harian minggu depan. Oke. Anak-anakku yang terkasih yang saya cintai. Jadi kisah ini bisa dikatakan sebagai kisah yang sangat bermanfaat bagi kita, sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika hati kita sendiri ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kemarin, ada beberapa cara yang perlu kita harus lakukan. Nah, ada cara rajin ke sekolah, itu yang paling penting juga sebagai belajar. Bagaimana kita harus disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar, baik itu tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Dari itu semua kita bisa lakukan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi sampai di rumah, pas di rumah ada orang tua kita, mari kita membagikan atau menyalurkan berkat serta kasih Tuhan kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuh. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak mengucapkan limpah terima kasih akan segala partisipasi kalian, akan segala kerjasama dan keaktifan yang sangat luar biasa dari kelas ini. Semoga kiranya bisa bermanfaat, bisa menjadi sebuah pedoman hidup yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, jadi Bapak ingatkan sekali lagi dan Bapak tekankan sekali lagi bahwa mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, bekerja, rajin ke sekolah, rajin mengikuti kegiatan lingkungan, dan rajin menolong atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Walaupun orang itu tidak seagama dengan kita, akan tetapi kita semua adalah sama
karena diciptakan oleh Tuhan tanpa adanya perbedaan. Oke? Oke. Sampai ketemu di minggu depan, Kamis depan. Jangan lupa anak-anak belajar dari pelajaran 6 sampai pelajaran 8. Nanti kisi-kisinya akan Bapak kirim hari Minggu. Dan model soalnya itu seperti biasa, pilihan ganda. Oke? Yakin sih, pasti dapat 100 semua. Ulangan itu aja, pas PTS aja kalian semua hampir 100. Jadi ulangan harian ya, palingan ya bisa semua sih. Oke? Semoga bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan pengetahuan yang baru kepada anak-anak dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, sampai jumpa. Kita bertemu kembali di minggu depan, di Kamis depan. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, baik sebelum makan, setelah makan. Terus kalau mau keluar atau pas mau setelah dari keluar, paling penting juga jangan lupa menggunakan masker juga saat mau beraktivitas di luar. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya. Sampai bertemu di Kamis depan. Oke, sampai jumpa semuanya. Goodbye dan selamat melanjutkan pelajaran yang baru bersama Ibu Catherine. Bersama Ibu Sisil. Terima kasih. Terima kasih semuanya anak-anaknya cantik. Terima kasih Pak Noldi. Bye. Terima kasih Pak Noldi. Bye semuanya, bye. Terima kasih Pak Noldi. Bye semua. Terima kasih Pak Noldi. Oke, bye semua, bye. Bye. Terima kasih Pak Noldi. Bye. Bye. Oke, silakan bisa keluar. Bye semuanya. Iya. Terima kasih Pak Noldi. Terima kasih. Bye. Ada yang keluar.